Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita periksa kebersihan terlebih dahulu. Silahkan berdiri dulu, kemudian periksa area sekitar dari tempat duduknya. Sudah bersih? Oke, jangan lupa rapikan atau periksa pakaian kerjanya atau wear pack-nya. Sudah rapi semua? Baik, silakan duduk kembali anak-anak semua. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas KM? Baik, semuanya hadir semua, Pak. Alhamdulillah, hadir semua, sehat semua ya. Nah, baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum belajar kami minta doa, saudara nanti dipersilakan. Tidak ada kata saya berdoa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita akan mulai dulu dengan Bapak akan mengadakan pretest atau tes awal. Jadi tes awal ini nanti linknya Bapak akan kirimkan pada WhatsApp grup dari kelasnya. Silahkan masing-masing untuk mengisi dari link soal dari pretest tersebut, gambar seperti itu. Kerjakan secara mandiri, gambar seperti itu. Baik ya, Bapak sudah kirimkan di WA dari grup kelasnya. Silahkan dikeluarkan gadgetnya atau handphonenya atau gawainya. Baik, silahkan. Sudah boleh mulai dikerjakan untuk soal pretestnya. Bagaimana? Ada masalah? Kendala? Tidak? Baik, silahkan dilanjut kembali.
Waktunya 4 menit lagi ya anak-anak. Baik, sudah 6 yang sudah menyelesaikan, tinggal 6 siswa lagi yang belum menyelesaikan soal dari tes pretestnya, kemarin seperti itu anak-anak. Sudah semua? Belum? Silahkan. Sok. Jawaban yang sudah masuk sudah 10, tinggal 2 peserta lagi.
Baik, satu lagi yang belum. Baik, sudah semua ya. Bapak cek terlebih dahulu. Sudah semuanya mengerjakan dan nilainya sudah Bapak lihat. Baik, mungkin dari masing-masing juga sudah bisa melihat nilai dari masing-masing seperti apa untuk dari pretestnya, seperti itu. Bapak perhatikan tadi nilainya alhamdulillah semua berada di atas KKM, sehingga kita dapat melanjutkan kepada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, untuk pada kegiatan pendahuluan ini Bapak akan menyampaikan yang pertama adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, observasi dengan kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua adalah diharapkan peserta didik dapat mengumpulkan data gangguan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, kemudian observasi dengan kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan peserta didik dapat memutuskan cara mengatasi gangguan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, observasi dengan kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Dan yang keempat atau yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan analisis penyebab gangguan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, observasi dengan kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Kemudian untuk materi pembelajaran hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi gangguan pada sistem transmisi otomatis. Yang kedua adalah mengumpulkan data gangguan pada sistem transmisi otomatis. Yang ketiga adalah memutuskan cara mengatasi gangguan pada sistem transmisi otomatis. Dan yang terakhir keempat adalah menyimpulkan analisis penyebab gangguan pada sistem transmisi otomatis. Kemudian untuk pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang Bapak gunakan pada hari ini yaitu pendekatan dari saintifik, kemudian model pembelajarannya adalah problem based learning, kemudian metode pembelajarannya yaitu menggunakan diskusi dan observasi. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran setelah kegiatan pendahuluan, nanti kita masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nanti di sana Bapak akan menyampaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti setelah dibagikan kelompok, kemudian Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja, kemudian dengan job sheet juga, gambar seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti yang ketiga langkahnya adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nanti Bapak akan meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi, melakukan penggalian informasi. Kemudian setelah itu langkah yang keempat adalah masuk kepada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, nanti Bapak akan minta masing-masing kelompok untuk melakukan observasi atau pemeriksaan langsung pada sepeda motornya langsung. Kemudian dibuatkan laporan untuk bahan dari presentasi masing-masing kelompok. Kemudian langkah yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada langkah yang terakhir kelima ini pada kegiatan inti, nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di depan, menyampaikan hasil dari penggalian informasi, diskusi, observasi, dan pemeriksaan langsung pada bagian sepeda motornya. Gambar seperti itu. Kemudian setelah itu, nanti kan Bapak akan melakukan kegiatan dari post-test sebelum masuk ke kegiatan penutup. Kemudian selanjutnya setelah melakukan kegiatan penilaian post-test, langsung masuk kepada kegiatan penutup. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, berarti 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Ini selanjutnya kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Gambar seperti itu. Baik ya. Baik anak-anak, kita masuk kepada kegiatan inti. Tadi pagi
pada saat Bapak akan berangkat ke sekolah, tadi pagi sebelum Bapak berangkat, sebelum jalan, Bapak panaskan dulu sepeda motor atau mesin sepeda motor Bapak sebentar. Tetapi ketika Bapak nyalakan mesin sepeda motornya, menurut Bapak ada suara yang tidak seperti biasanya yang terdengar dari mesin sepeda motornya. Gambar seperti itu. Baik, silahkan boleh maju semua ke depan. Kita perhatikan dari permasalahan yang terjadi pada sepeda motor Bapak. Ketika Bapak panaskan, suaranya seperti ini. Terdengar? Oke, silakan boleh duduk kembali. Baik anak-anak, Bapak akan bagikan dulu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3 LKPD-nya. Silakan LKPD-nya untuk diisi dulu nomor kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian isi juga nama dari anggota kelompoknya. Ada 4, berarti tulis 4 dari anggota kelompoknya. Gambar seperti itu. Silakan diisi nomor kelompok dan anggota kelompoknya. Ada ya? Terlihat kan? Ada kelompok 3? Ya. Sudah semua diisi? Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari Bapak adalah, apa kemungkinan penyebab dari sepeda motor Bapak seperti itu suaranya? Kami seperti itu ya. Bapak ulangi lagi, apa kemungkinan penyebab masalah dari sepeda motor Bapak tersebut? Gambarnya seperti itu. Baik, kita mulai dari kelompok 3, mungkin kelompok 3. Ya, silakan. Oke, menurut kelompok 3, kemungkinan penyebab masalah noise pada bagian mesin sepeda motor adalah head silinder sepeda motornya. Baik, bagian dari head silindernya. Ya. Baik, terima kasih jawabannya kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Menurut kelompok 2, kemungkinan penyebab suara noise pada sepeda motor tersebut kemungkinan pada blok silinder dan piston pada sepeda motor tersebut. Dari blok silinder dan piston sepeda motor tersebut. Baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Kemungkinan penyebabnya? Menurut kelompok 1, kemungkinan penyebab masalah noise pada bagian mesin sepeda motor tersebut pada bagian transmisi otomatis atau substitutif. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk membakar semangat supaya lebih semangat lagi nih kita dalam belajar, kita yel-yel dulu sebentar. Baik, anak-anak siap ya? Seperti biasa yel-yelnya, SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan masing-masing kelompok untuk menggali informasi dari berbagai sumber. Boleh dari bahan ajar yang Bapak berikan, boleh mencari sumber informasi lain dari internet, gambar seperti itu menggunakan gadget atau gawai masing-masing, yaitu kemudian
buatkan juga diagram fishbone. Kita melakukan analisisnya dengan menggunakan diagram fishbone. Tadi Bapak perhatikan masih banyak berbeda-beda nih gambar seperti itu. Baik ya, silahkan lakukan diskusi, penggalian informasi, dan kemudian buatkan diagram fishbone-nya mengenai kemungkinan penyebab masalah dari sepeda motor Bapak tersebut, gambar seperti itu. Silakan ya, boleh dari berbagai sumber boleh. Paham kan? Maksudnya paham? Kelompok itu paham? 2 paham maksudnya? 3 paham kan maksudnya? Baik, silakan dilanjut kembali. Kalau ada kendala atau kesulitan boleh ditanyakan kepada Bapak langsung.
Bagaimana? Ada masalah? Kelompok 1? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? Baik, silahkan dilanjutkan kembali. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Baik. Selanjutnya, Bapak akan bertanya mengenai dari kemungkinan penyebab masalah. Jadi dari hasil tadi masing-masing kelompok melakukan penggalian informasi, kemudian diskusi. Bapak akan bertanya kemungkinan penyebab masalah yang terjadi pada sepeda motor tersebut. Kita mulai dari kelompok 3. Mungkin kelompok 3 silakan. Baik, izin menjawab. Hasil penggalian informasi dan diskusi dari kelompok 3, penyebab masalah noise pada bagian mesin sepeda motor tersebut sangat dimungkinkan dari bagian transmisi otomatis atau CVT sepeda motor. Baik, dari bagian sistem transmisi otomatisnya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Menjawab. Hasil penggalian informasi dan diskusi dari kelompok 2 sama seperti kelompok 3, yaitu penyebab masalah noise pada bagian sepeda motor tersebut kemungkinan besar dari bagian transmisi otomatis atau CVT sepeda motor. Baik, sama berarti ya kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 1, kemungkinan penyebab masalah dari hasil diskusi kemudian hasil penggalian informasi menurut kelompok 1, silakan hasilnya. Baik, izin menjawab. Hasil penggalian informasi dan diskusi dari kelompok 1, penyebab masalah noise pada bagian sepeda motor tersebut berasal dari bagian transmisi otomatis atau CVT. Karena suara noise pada bagian mesin sepeda motor tersebut terdengar dari area transmisi otomatis atau CVT. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik ya, berarti kelompok 3, 2, 1 sama semua. Kemungkinan penyebab masalahnya dari bagian transmisi otomatisnya. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan masing-masing kelompok lakukan observasi langsung dengan memeriksa bagian dari sumber noise yang terdengar sesuai dengan manual servisnya. Kemudian buatkan laporan hasil pemeriksaannya untuk dijadikan bahan presentasi nanti. Kami seperti itu. Untuk pembagiannya silakan nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sebelah sana. Kami seperti itu. Jelas? Oke, silakan masing-masing kelompok untuk ke area kerjanya masing-masing. Silakan masing-masing boleh diobservasi, dicek, diperiksa sesuai dengan manual servisnya.
Tahu nanti ini direnggangin. Baru direnggangin pakai beng min. Gimana? Ada kendala kelompok 1? Tidak ada, Pak. Ya ada, silahkan dilanjutkan. Kendala? Gimana? Ada kendala? Itu yang belakang dulu, yang belakang dulu. Nah. Coba lihat. Ya, lepasin. Baik ya, silakan masing-masing kelompok lakukan pemeriksaan pada bagian dari sistem transmisi otomatisnya.
Bagaimana kelompok 1? Ada masalah? Ya, oke, silahkan dilanjut kembali. Tadi kelompok 2 ada kendala? Silahkan dilanjutkan lagi. Kelompok 3 bagaimana? Ada kendala? Nggak ada? Oke, silahkan dilanjut kembali. Nanti setelah semuanya sudah dilakukan pemeriksaan maupun pengukuran, jangan lupa ya dibuatkan laporan kesimpulan dari hasil pemeriksaannya untuk dijadikan bahan presentasi pada kegiatan selanjutnya setelah ini. Ya, silakan kelompok 3 ada kendala, masalah? Ukurnya sesuai sama limitnya atau 15? Standarnya aja. 15 Pak. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Kalau sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Karena kelompok 3 belum? Silakan dilanjut lagi.
Jangan lupa ya untuk kelompok 1, kelompok 2 siapkan laporannya untuk presentasi yang seperti itu. Sudah kelompok 3? Baik, silakan duduk kembali. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Dah. Baik, kita mulai untuk presentasi ya. Silakan dari kelompok 1 dulu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari observasi dan pemeriksaan pada sistem transmisi otomatis atau CVT-nya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Boleh bertanya, nanti boleh menanggapi juga boleh. Silakan kelompok 1 boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi dan juga pengukuran pada transmisi otomatis atau CVT. Hasil dari pemeriksaan dari kelompok 1 dan juga pengukurannya itu semua komponen pada bagian transmisi otomatis atau CVT masih dalam keadaan baik. Entah itu hasil pengukurannya juga sesuai dengan standar. Kecuali komponen pada plastik silinder grid mengalami kelonggaran atau kehausan. Baik, kami akan memperlihatkan kepada teman-teman pada bagian-bagiannya. Yang pertama itu kita melepas primer. Selanjutnya itu flash karet. Untuk hasil pengukuran flash karet itu kami telah mendapatkan hasilnya yaitu sekitar 125 mm, masih sesuai dengan limit standar spesifikasinya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada komponen flash hose. Untuk komponen flash hose kami mendapatkan hasil pengukuran yaitu sekitar 2,8 mm dan masih sesuai dengan standar. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan pada bagian fiber. Hasil fiber pemeriksaannya masih bagus kondisinya dan juga hasil pengukurannya masih sesuai dengan standar. Selanjutnya pemeriksaan primersif. Untuk komponen pada primersif masih dalam kondisi bagus. Selanjutnya pemeriksaan plastik silinder grid. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata pada komponen plastik silinder grid mengalami kelonggaran atau kehausan. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian pemberat primersif. Untuk pemberat 1 hasil pengukurannya yaitu sekitar 20 mm. Untuk pemberat 2 sekitar 20 mm. Untuk pemberat ketiga sekitar 19,7 mm. Untuk pemberat keempat sekitar 20 mm. Untuk pemberat kelima 19,7 mm. Dan untuk pemberat ke-6 yaitu 20 mm. Semua pemberat sesuai standar hasil pengukurannya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada komponen secondary shift. Untuk komponen secondary shift masih keadaan baik. Hasil pemeriksaan per secondary shift juga pengukurannya masih sesuai dengan standar yaitu 115,4 mm. Mungkin hanya itu dari kelompok kami dalam mempresentasikan hasil observasi pemeriksaan transmisi otomatis. Jika ada pertanyaan silakan. Silakan dari kelompok 2 dulu lah. Silakan kelompok 2. Dari kelompok 2, bagaimana cara kelompok 1 bisa mematikan penyebab gas pada bagian mesin sepeda motor disebabkan kerusakan dari bagian plastik silinder?
Boleh langsung mau dijawab? Siap, izin menjawab. Tadi kami sudah melakukan pemeriksaan pada seluruh bagian transmisi otomatis atau CVT dan hanya bagian plastik silinder saja yang kondisinya sudah tidak sesuai spesifikasi atau sudah mengalami keausan atau longgar. Jadi kami simpulkan bagian plastik silinder penyebab suara noise tersebut berasal. Oke, bagaimana kelompok 2 jawaban dari kelompok 1? Cukup? Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Izin bertanya, menurut kelompok 1 bagaimana cara mengatasi permasalahan plastik silinder yang tadi disampaikan kelompok 1? Apakah sudah mengalami kerusakan atau keausan? Maaf, izin menjawab. Menurut kelompok 1, cara mengatasi plastik slider yang sudah mengalami kerusakan atau keausan yaitu dengan cara mengganti plastik slider dengan yang baru agar tidak longgar ketika terpasang pada bagian cam. Bagaimana jawabannya? Kelompok 3? Cukup? Oke. Silakan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 boleh ditutup. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan selanjutnya untuk kelompok 2 menyampaikan hasil observasi dan pemeriksaan pada bagian sistem transmisi otomatisnya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari observasi kami. Hasil observasi kami untuk batas atau rumah kopling berada di ukuran 125,1 mm dan itu masih dalam kondisi baik dan itu masih dalam standarnya. Untuk pemeriksaan platsu atau kompas kopling, pemeriksaan kami 2,8 mm dan itu masih bisa digunakan dan itu masih bisa dalam standar spesifikasi. Untuk pemeriksaan V-belt kami ukur tadi dalam 20 mm dan itu masih dalam standar spesifikasi. Untuk pemberat kami ukur tadi hasilnya 19,7 mm. Pemberat ke-1 untuk pemberat kedua 19,7, untuk pemberat ketiga 19,6, pemberat ketiga 19,9, pemberat kelima 20 mm, pemberat ke-6 19,8 dan pemeriksaan secondary shift dalam kondisi baik yaitu 90 mm. Setelah kita lakukan observasi, kita menemukan kerusakan pada plastik silinder yaitu mengalami keausan atau pelonggaran. Jadi kesimpulan kelompok kami, semua komponen transmisi otomatis atau CVT dalam keadaan baik dan masih bisa digunakan, terkecuali plastik silinder yang sudah mengalami keausan atau pelonggaran. Apakah ada yang bertanya? Oke, silakan dari kelompok 1 lah, kelompok 1 dulu. Silakan untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Siap, izin bertanya. Tadi dari hasil pemeriksaan kelompok 2 bahwa penyebab noise pada bagian mesin sepeda motor yaitu karena bagian plastik slider mengalami kerusakan atau keausan. Apakah sering masalah tersebut terjadi pada sepeda motor yang menggunakan sistem transmisi otomatis? Baik, izin menjawab. Dari hasil penggalian informasi dan diskusi kelompok 2 kami, mendapati informasi sering terjadi permasalahan yang sama, yaitu terjadi kerusakan atau keausan pada bagian plastik silinder. Ditandai dengan plastik silinder yang longgar ketika terpasang pada cam. Bagaimana jawabannya? Bagaimana kelompok 1 jawabannya? Cukup atau ingin ditanggapi? Cukup.
Cukup? Cukup. Baik, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Silakan. Siap, izin bertanya. Menyambung pertanyaan dari kelompok 1 tadi, apakah penyebab seringnya terjadi kerusakan pada bagian plastik slider pada sepeda motor yang menggunakan sistem transmisi otomatis atau CVT? Baik, izin menjawab dari kelompok 2. Menurut kelompok 2, kemungkinan sering terjadi masalah kerusakan atau kausan pada bagian plastik slider disebabkan pada plastik slider terbuat dari bahan plastik, sehingga sangat dimungkinkan bisa cepat terjadi kerusakan atau kausan, sehingga plastik slider menjadi longgar dan menimbulkan noise ketika mesin sepeda motor dinyalakan atau dihidupkan. Bagaimana kelompok 3? Jawaban dari kelompok 2 ingin ditanggapi atau cukup? Cukup. Baik, cukup. Silakan kelompok 2 untuk ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil laporan dari observasi dan pemeriksaannya. Silakan kelompok 3. Oke, silakan, boleh dibuka dulu kelompok 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pemeriksaan yang tadi. Oke, untuk hasil pemeriksaan close housing. Close housing itu masih bagus dan standar pengukuran masih dalam standar 125,2 mm. Oke, selanjutnya pemeriksaan close source atau masih bagus dan masih standar 3,5 mm. Untuk pemeriksaan pandel masih bagus, tidak ada retak-retak dan masih dalam standar 20,9 mm. Pemeriksaan primer shift masih bagus, tidak ada retakan atau tidak ada benjolan. Pemeriksaan plastik slider. Nah, di sini kita menemukan plastik slider sudah longgar atau mengalami kausan. Dan untuk roller 1 atau pemberat atau weight, pemeriksaan 1 roller 1 19,3 mm. Roller kedua 19,4 mm. Roller ketiga 19,4 mm. Roller keempat 20,2 mm. Roller kelima 20,5 mm. Roller keenam 21,1 mm. Dan selanjutnya pemeriksaan tender shift masih bagus, tidak ada retakan dan masih bagus. Oke, selanjutnya per tender shift. Per ini masih bagus, masih dalam standar 82,5 mm. Oke, kesimpulan dari kelompok 3 dari hasil pemeriksaan tadi, semua komponen pada CVT masih dalam keadaan baik kecuali plastik slider head mengalami kelonggaran dan harus diganti dengan yang baru. Oke, sebelum ditutup masih ada pertanyaan? Silakan dari kelompok 1 dulu lah. Kelompok 1 silakan untuk pertanyaan kelompok 3. Izin bertanya, menurut kelompok 3, apa dampak yang akan terjadi jika plastik slider yang sudah mengalami kerusakan atau kausan tadi tidak diganti dengan yang baru? Oke, boleh. Silakan. Dari pertanyaan kelompok 1, menurut kelompok 3, jika plastik slider yang sudah mengalami kerusakan atau kausan tidak segera diganti, bisa saja plastik slider tersebut pecah sehingga bisa menyebabkan komponen yang lain pada bagian transmisi otomatis atau CVT mengalami kerusakan. Bagaimana kelompok 1? Jawaban dari kelompok 3 cukup atau ingin ditanggapi? Cukup. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 3. Siap, izin bertanya. Menyambung dari jawaban kelompok 3 tadi kepada kelompok 1, jika plastik slider yang sudah mengalami kerusakan atau kausan tidak segera diganti, maka bisa saja plastik slider pecah dan menyebabkan kerusakan pada komponen lain pada bagian transmisi otomatis atau CVT. Komponen apa yang akan mengalami kerusakan?
Oke, komponen apa yang akan mengalami kerusakan bila tidak segera diganti? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siap, izin menjawab. Jika plastik slider yang mengalami kerusakan atau kehausan sampai pecah, maka komponen cam dan primary sliding ship bisa menjadi rusak karena plastik slider tidak lagi bisa meredam tumbukan dan gesekan antar cam dan primary sliding ship. Bagaimana? Kelompok 2, jawaban dari kelompok 3? Cukup? Cukup. Oke, silakan kelompok 3 untuk ditutup kegiatan presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak semua, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Kemudian selanjutnya silahkan masing-masing kelompok untuk memperbaiki terlebih dahulu dari laporan yang tadi dipresentasikan. Bila mana ada kekurangan, mau diperbaiki dulu, silakan Bapak berikan kesempatan atau waktu untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, LKPD-nya Bapak kumpulkan terlebih dahulu. Sudah ya? Ini sudah? Laporannya sudah? Baik, sudah. Kumpulkan kelompok 1 untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Nah, satuin dulu semuanya. Sudah? Baik. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan. Sebelum kegiatan penutup, kita akan masuk dulu pada kegiatan post-test. Bapak akan kirimkan link untuk soal post-testnya melalui WhatsApp grup atau WA grup kelas. Silahkan masing-masing untuk mengerjakan soal post-test tersebut secara mandiri. Ya, seperti itu. Baik ya, silahkan dibuka. Bapak kirimkan soal post-testnya. Silahkan dikerjakan soal post-testnya secara mandiri. Ada kendala, kesulitan? Tidak?
Bagaimana, ada kendala anak-anak? Nggak ada? Silahkan dilanjutkan. Baik, sambil Bapak cek yang sudah selesai baru sampai 5. Silahkan, masih ada waktu. Untuk bagi yang belum menyelesaikan, silahkan. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Silahkan. Gimana yang belum? Ada kendala? Tidak? Baik, yang sudah masuk 10 jawaban, berarti 2 lagi. Masih ada waktu, tidak perlu terlalu terburu-buru. Yang 2 lagi yang belum. Satu lagi yang belum menyelesaikan. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Masih ada waktu. Baik, sudah semua ya? Baik, Bapak cek dulu ya.
Oke, baik, masing-masing juga sudah tahu mungkin hasilnya seperti apa, dilihat dari skornya. Baik, alhamdulillah tadi barusan Bapak cek nilainya semua di atas KKM. Artinya dilihat dari nilai post test tersebut, ketercapaian pembelajaran hari ini itu dirasa cukup baik, gambar seperti itu. Baik anak-anak semua, akhirnya kita masuk kepada kegiatan dari penutup. Untuk kegiatan penutup yang pertama, silahkan masing-masing kelompok kita melaksanakan kegiatan dari 5P atau 5R. 5P adalah pemisahan, penyimpanan, pembersihan, pemeliharaan, dan pembiasaan. Silakan masing-masing untuk merapikan kembali, membersihkan dari area kerja dan area tempat belajar. Nah, silakan masing-masing kelompok untuk membersihkan, merapikan. Silakan dirapikan kembali bagian dari transmisi otomatisnya. Ada ya, alat kebersihannya ada kan? Alat kebersihannya ada kan? Boleh, sampahnya boleh dibuang keluar, dibersihkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ringnya dua. Ya, di sana. Kita nggak ada. Enggak. Jangan sesuai torsinya ya. Jangan sesuai torsinya ya. Sudah kan semuanya? Ya? Oh. Tutup aja.
Sudah beres? Sudah kencang semua umurnya? Udah. Ini dulu, depan dulu. Nah, gitu. Kalian rapihin ya. Udah? Ini? Dua nih? Dua. Nah. Kelompok 1 oke? Oke, silakan dirapiin lagi. Itu alat-alatnya. Udah? Ini sudah rapiin? Kelompok 3 sudah? Kalau sudah, silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, sudah semua? Baik, kemudian selanjutnya Bapak ingin mendengar kesimpulan dari masing-masing kelompok mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa ya? Oke, silakan dari kelompok 3 dulu lah, silakan. Kesimpulan hasil pembelajaran hari ini, menurut kelompok 3, Ya. kesimpulan dari pembelajaran berbasis masalah hari ini sangat menarik karena kami harus bisa menggabungkan antara teori dan fakta untuk bisa menemukan permasalahan yang sebenarnya sehingga kita tidak hanya menebak-nebak saja dalam mencari penyebab masalah. Sudah? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan, kelompok 2, silakan. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari kelompok 2 untuk pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui permasalahan dari sistem transmisi otomatis tanpa harus dikasih tahu oleh Bapak secara langsung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok 1, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Baik, kesimpulan dari kelompok 1, hasil pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui gagasan untuk dapat
melihat komponen-komponen pada transmisi otomatis dan juga cara mengatasi permasalahan pada komponen transmisi otomatis atau CVT. Oke, Cukup? Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Baik, anak-anak semua. Jadi kesimpulan dari Bapak mengenai kegiatan pembelajaran hari ini, tadi Bapak sudah lihat bagaimana masing-masing kelompok melakukan kegiatan pembelajaran ini mulai dari langkah pertama sampai pada langkah terakhir. Memang harapannya pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak semua itu bisa memahami, bisa menganalisis, maksudnya bagaimana cara mengatasi gangguan pada sistem transmisi otomatis dengan mengidentifikasi gangguan, mengumpulkan data-data gangguan, kemudian memutuskan cara mengatasi dari gangguan sistem transmisi otomatis, kemudian menyimpulkan analisis dari gangguan pada sistem transmisi otomatis, gambar seperti itu. Tadi Bapak perhatikan masing-masing semua mengukur komponen satu persatu, memeriksa sesuai dengan manual servisnya, gambar seperti itu. Jadi sehingga didapatkan hasil akhir sehingga kita semua bisa mengetahui apa penyebab masalah pada sepeda motor Bapak tersebut, gambar seperti itu. Baik anak-anak semua. Kemudian untuk motivasi di akhir, Bapak juga berharap anak-anak semua bisa tetap terus semangat dalam belajar, giat dalam belajar, gambar seperti itu anak semua. Kemudian tidak mudah menyerah, gambar seperti itu. Jadi harapan Bapak seperti itu. Kemudian mengenai belajar sendiri, Bapak juga sangat berharap belajar bagi anak-anak semua itu tidak hanya di sekolah saja. Sekarang anak-anak itu bisa belajar di mana saja, gambar seperti itu. Karena begitu sangat mudah kita untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan. Contoh ketika sedang belajar hari ini contohnya, ya kan, anak-anak juga bisa menggali informasi bukan hanya dari sumber dari yang Bapak berikan saja, tapi anak-anak semua juga bisa menggali informasi dari sumber-sumber yang lain, gambar seperti itu. Tentunya itu akan sangat memudahkan bagi anak-anak semua untuk melakukan kegiatan dari pembelajaran, gambar seperti itu. Kemudian semangat belajarnya, gambar seperti itu. Bapak lihat hari ini anak-anak begitu sangat bersemangat dalam belajar, gambar seperti itu. Walaupun tadi Bapak tidak banyak untuk memberitahu apa permasalahan seperti apa dan bagaimana, gambar seperti itu. Nah harapan Bapak seperti itu, tolong ditingkatkan kembali kalau bisa keaktifannya, semangatnya, motivasinya dalam belajar, gambarannya seperti itu anak-anak semua. Baik, kemudian anak-anak untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari lanjutan dari materi ini. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memperbaiki dari sistem transmisi otomatis, kemudian bagaimana juga cara melakukan pengujian hasil dari perbaikan pada sistem transmisi otomatis. Jadi perbedaannya, permasalahan hari ini itu tidak sampai memperbaiki karena Bapak hanya masih fokus kepada menganalisisnya. Nah, di pertemuan selanjutnya di minggu depan Bapak akan memberikan permasalahan yang lain lagi. Kemudian anak-anak harus bisa menganalisis gangguan sekaligus memperbaiki dan bahkan menguji dari hasil perbaikan yang dilakukan oleh anak-anak semua, gambar seperti itu. Baik, ada pertanyaan anak-anak untuk terakhir sampai sini? Tidak ada? Cukup? Baik, kalau cukup silahkan dirapikan dulu, dibereskan dulu untuk peralatannya, gambar seperti itu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Gadgetnya, handphonenya, kemudian juga pulpen dan kelengkapan belajar lainnya. Baik, semua sudah dipastikan tidak ada yang tertinggal? Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita juga harus berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai pada tujuan atau rumah masing-masing, gambar seperti itu. Kemudian Bapak juga mengingatkan hati-hati dalam perjalanan pulang, yang mengendarai kendaraan bermotor hati-hati,
tidak perlu atau tidak boleh ngebut-ngebut di jalan kami seperti itu. Kemudian patuhi peraturan dari lalu lintas kami seperti itu. Boleh silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Baik, sebelum pulang maka baik kita berdoa dalam hati berserah. Tidak ada kata sesat untuk berdoa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hati-hati di perjalanan. Iya, Pak. Ya. Ya, hati-hati di jalan. Iya, Pak. Ya. Ya. Ya, hati-hati di jalan.